mendengarkan lagu Indonesia Raya, Mars Kosayu, Visi Misi, dan Mars PPK. Tadi sudah mendengarkan dua lagu wajib nasional ya. Mari kita dengarkan. Untuk Indonesia Raya boleh dinyanyikan ya. Terima kasih.
Selamat pagi anak-anak kelas 4A. Boleh dinyalakan kameranya semuanya? Pak Iman, Iya. kamera saya tidak bisa dinyalakan. Oh ya, nggak apa-apa Joli. Oke, terima kasih atas konfirmasinya. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar PJOK terlebih dahulu, nanti disambung dengan guru bidang studi atau guru wali kelas ya. Mari kita awali dengan berdoa. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas kasih-Mu. Hari ini kami memulai kembali aktivitas belajar kami. Kami mohon penyertaan-Mu agar semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Sembuhkanlah kiranya keluarga dan teman-teman kami yang sakit, dan berkatilah pula keluarga serta guru-guru kami dalam pekerjaan mereka. Dikau kami puji dan muliakan kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yusuf, untuk selama-lamanya. Amin. Santo Yusuf, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Bagaimana kabarnya kelas 4A? Sehat ya. Kalau sehat, angkat jempolnya semua ke depan. Ya, senyum dong. Oke, terima kasih. Nggak boleh menurunkan jempol itu, nggak boleh ya. Pak Iman tidak mengajari untuk menurunkan jempol, itu tidak baik ya. Kasar itu ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar di tema 3. Yeay, tidak kerasa kita sudah tema 3. Sebentar lagi kita akan PTS, lalu tema 4, tema 5, PAS. Cepat sekali ya kalian ya di kelas 4 ya. Perasaan anak-anak bertemu dengan Pak Iman itu di kelas 2 ya dulu ya. Di kelas 2. Nah, sekarang kelas 4 sudah mau PTS saja. Oke, Pak Iman absen terlebih dahulu ya. Absen 8 belum hadir ya. Absen 8 siapa? Absen 8 Ken, Immanuel Ken belum hadir. Oke, tinggal Immanuel Ken saja yang belum hadir. Oke anak-anak, kemarin sudah menerima nilai PH tema 2 PJOK? Sudah. Wih, nilainya banyak yang 100 ya. Nilainya banyak yang 100, ada juga yang belum 100, tapi tidak apa-apa ya. Di tema 3 nanti semoga semuanya di kelas 4A 100 semua. Amin. Dan Pak Iman lihat buku nilainya, anak-anak kelas 4A tidak ada yang remedi. Jadi artinya pada hari ini tidak dilaksanakan remedi. Oke, sekarang dibuka atau disiapkan dulu buku LKS PJOK-nya. Dibuka halaman berapa ya tema 3 ya? Coba cari. Halaman 11. Iya betul, halaman 11. Nah, tampilannya seperti itu. Nah, tampilannya seperti itu.
Kita sudah masuk di tema 3. Kita akan membahas atletik anak-anak ya. Atletik itu dari kata apa sih? Atletik itu dari kata apa? Ada yang tahu? Atletik itu artinya apa ya? Itu kan cabang olahraganya. Itu kan cabang olahraganya. Atletik itu adalah salah satu cabang olahraga berupa aktivitas fisik ya, aktivitas fisik atau jasmani yang dinamis dan harmonis. Di antaranya ada jalan, lari, lempar, dan lompat. Ada jalan, lari, lempar, dan lompat. Nah, setelah atletik itu dibagi lagi, ada cabang jalan, ada cabang olahraga lari, ada cabang lempar, ada cabang lompat. Nanti jalan itu akan dibagi lagi, ada nomor atletik ya, di jalan itu ada dibagi lagi. Nah, ini ada atletik adalah salah satu cabang olahraga yang sering dilombakan. Ada 4 nomor yang dilombakan, yaitu nomor jalan, lari, lempar, dan lompat. Jadi nomor itu artinya dibagi menjadi nomornya atau itu jenis lombanya. Kan tadi cabang olahraganya atletik, dibagi lagi menjadi cabang lari, dibagi lagi menjadi nomor jalan, lari, lempar, dan lompat. Nah, kita akan menyimak dulu pengetahuan umum tentang nomor yang dilombakan dalam atletik. Yang pertama adalah jalan. Nomor atletik yang dilombakan adalah jalan cepat. Jalan cepat itu berbeda dengan berlari. Nah, pasti anak-anak hampir menyebutkan itu jalan cepat itu hampir sama dengan berlari, tapi berbeda ya. Apa perbedaannya? Nanti kita akan analisa satu persatu ya. Yang kedua, ada nomor atletik yang dilombakan di nomor lari. Ada jarak jauh, menengah, jarak pendek, dan lari gawang. Ada juga lari ini kurang ya, kurang satu, kalian bisa ditambahkan. Lari berantai kalau nggak salah ya. Nah, lari berantai itu artinya sebentar. Iya, lari berantai itu adalah 4 orang ya biasanya. Nah, ada lari berantai, kalian bisa ditambahkan di sini. Yang ketiga ada nomor lompat. Nomor lompat itu ada lompat tinggi, lompat galah, lompat jangkit, dan lompat jauh. Nah, yang mungkin kalian mengerti itu biasanya lompat jauh, Pak, sama lompat tinggi. Nah, biasanya gitu. Yang keempat terakhir adalah nomor atletik yang dilombakan adalah lempar lembing, lempar cakram, dan tolak peluru. Jadi tolak peluru ini bukan pelurunya pistol atau bukan pelurunya senapan, tapi peluru yang biasanya berbentuk bulat ya, berbentuk bulat terbuat dari besi. Kalau dari besi berat dong Pak. Iya, berat. Ada macam ragamnya ya, ada yang untuk laki-laki dan ada yang untuk perempuan. Mari kita lanjut di gerakan dalam atletik. Yang pertama ada nomor jalan cepat ya. Gerakannya itu seperti jalan. Kalau jalan, perbedaannya dengan berlari apa kalau jalan? Ada yang masih ingat? Di kelas 2 dulu Pak Iman pernah ajarkan.
Apa ayo? Kalau jalan, salah satu kaki pasti memijak pada tanah, ya. Masih ingat? Salah satu kaki memijak pada tanah. Sekarang kita analisis gerak yang berlari ini. Nah, Pak Iman besarkan. Nah, anak-anak, yang pertama ada gambar 1, 2, 3 dari kiri ke kanan. Ini adalah serangkaian orang yang sedang berjalan cepat, ya. Salah satunya pertama adalah gambar yang sebelah kiri. Dia memijakkan kaki kiri atau kaki kanan? Kaki kiri, betul. Ini kaki kiri memijak kaki pada tanah. Nah, gambar 2 yang tengah, dia salah satu kaki pasti menginjak tanah, yaitu kaki kiri. Nah, kaki kanan melayang. Nah, seperti ini. Nah, perbedaannya lagi jalan, ya. Yang gambar ketiga, dia boleh jinjit dan salah satu kakinya boleh melayang. Pokoknya salah satu kaki boleh memijak tanah atau selalu memijak tanah, ya, selalu memijak tanah. Nah, seperti ini gambarnya. Bisa dipahami untuk jalan cepat, anak-anak? Ada yang ditanyakan dulu? Tidak ya? Oke, cukup jelas menurut Pak Iman. Lanjut, gerakan jalan cepat. Jalan cepat. Jalan. Kenapa? Kenapa, Idrik? Jalan cepat. Geraknya agak cepat. Iya, agak dipercepat, tapi jalan seperti biasa, tapi gerakannya dipercepat, langkahnya dipercepat. Seperti itu. Oke, kita coba cari ya bagaimana teknik jalan cepat itu. Nah, sebentar ya, Pak Iman cari videonya sebentar. Karena tidak begitu populer di tanah. Oh, sebentar ya. Oke, ini sudah ada videonya, Pak. Coba simak dulu, jalan cepat itu bagaimana sih? Sebentar saja ya. Nah, ini jalan cepat anak-anak. Android menuliskan namanya dengan tinta emas setelah menjadi juara di nomor jalan cepat 20.000 meter putra SEA Games Kuala Lumpur Selasa. Ini cukup mengejutkan dua di Spanyol. Tidak kunjung ia beroleh. Nah, ini gerakannya seperti ini. Asal Jawa Barat Ini seperti jalan, jual mobilnya agar mendapat tambahan uang. Gerakannya jalan. Ini adalah sebuah video. Seperti itu ya anak-anak ya. Gerakannya itu jalan, tapi dipercepat langkahnya. Oke. Nah, sama seperti gambar yang ada di LKS. Seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi untuk jalan cepat? Tidak ya. Kalau tidak, kita lanjut di gerak lari. Nah, nomor lari. Nomor lari ini dibagi menjadi beberapa nomor, yaitu ada lari apa aja tadi? Lari jarak jauh, lari jarak menengah, lari jarak pendek, dan lari gawang. Nah, lari jarak jauh, lari dan lain-lain itu dibedakan karena jaraknya anak-anak. Karena jaraknya itu berbeda-beda. Kalian bisa buka LKS halaman 36. Buka LKS halaman 36. Kalian bisa buka LKS halaman 36. Kok gabung nampak? Oh, sorry. Buku paketnya halaman 36.
Buku paket halaman 36. Nah, kita mengenal dulu cara berlari ya sebelum kita masuk di gerak lari ya. Sudah semua dibuka? Coba angkat buku paketnya. Oke, terima kasih, boleh diturunkan. Nah, kita buka dulu, kita pahami dulu. Ada 3 gambar anak-anak di halaman 36 ya. Ada gambar atas, tengah, dan yang paling bawah. Gambar atas itu adalah teknik berlari dengan kecepatan lambat. Biasanya kecepatan lambat ini dilakukan berlari santai ya. Berlari santai, pandangannya lurus ke depan, tangan dikepalkan dengan rileks, bernafas. Nah, biasanya ini digunakan untuk jogging ya, atau istilah lainnya adalah untuk jogging. Jadi jogging ini adalah gerakan lari dengan kecepatan lambat, jogging namanya ya, pelan-pelan sekali, melangkahnya pelan sekali. Nah, yang kedua yang di gambar tengah itu adalah gerak lari dengan kecepatan sedang. Nah, langkah-langkahnya adalah langkah kaki tidak terlalu pendek dan panjang. Kecepatannya lebih cepat dibanding lari jarak jauh. Irama langkah dan kecepatan harus tetap. Nah, ini biasanya bisa disebut jogging. Bisa disebut jogging untuk orang-orang yang dewasa. Bisa disebut jogging untuk orang-orang yang dewasa. Karena di dalam gerak lari dengan kecepatan sedang ini yang diperuntukkan adalah, yang dipentingkan adalah kecepatannya tidak boleh melebihi, tidak boleh berhenti lalu lari lagi, berhenti lari lagi, harus stabil, harus stabil. Dan yang ketiga adalah gerak lari dengan kecepatan tinggi. Gerak lari dengan kecepatan tinggi biasa kita sebut dengan sprint ya, sprint. Sprint ini juga juga dimaksud adalah kecepatan tinggi ya. Sama di halaman LKS halaman 11, gerak lari disesuaikan dengan jarak dan kecepatannya ya, jarak dan kecepatannya. Lari kecepatan lambat biasa digunakan untuk lari jarak jauh. Untuk lari jarak jauh. Nah, untuk kecepatan sedang biasa digunakan lari jarak menengah. Lari dengan kecepatan tinggi digunakan untuk lari jarak pendek yang disebut juga sprint. Nah, ini anak-anak. Jadi lari ini tergantung dari jarak dan kecepatan. Jadi tidak asal-asal, Pak, 100 meter saya buat jogging aja ya lombanya, ya kalah pasti. Ya kan, Pak, 40.000 kilometer saya buat cepat aja ya, larinya sprint terus, ya pasti nanti akan berhenti di tengah jalan karena kehabisan tenaga. Nah, maka dari itu, nah, lari ini anak-anak dibedakan dengan jarak. Tadi kan kecepatan, sekarang jarak. Jaraknya untuk lari itu untuk orang dewasa itu adalah minimal 100 sampai 800 meter itu adalah untuk kecepatan tinggi ya, kecepatan tinggi atau lari jarak pendek. 800 meter sampai 10.000 kalau nggak salah, 800 meter sampai 10.000 itu digunakan untuk menengah ya, untuk menengah. Kalau 10.000 lebih biasanya sampai 42 km itu adalah jarak jauh. Seperti itu ya. Ada yang ditanyakan dari lari anak-anak? Nah, ini contohnya gambarnya. Ini adalah gambar lari jarak pendek karena dia harus memakai bantuan untuk start. Ya, bantuan untuk start. Teknik startnya juga ada sebenarnya, tapi di kelas 4 ini tidak Pak Iman bahas karena tidak keluar saat PH nanti. Itu ya. Oke. Ada yang tanyakan lari? Tidak ya? Lanjut. Gerak lompat ya, ada gerak lompat.
Kita lanjut di gerak lompat. Gerak lompat ini ada beberapa gaya, yaitu tadi ada lompat tinggi, lompat galah, lompat jangkit, dan lompat jauh. Nah, yang bisa Pak Iman ajarkan di sini adalah lompat jauh karena kita punya papan lompat jauh ya. Ada beberapa gaya lompatan, yaitu gaya jongkok, gaya berjalan di udara, dan gaya menggantung. Lompat jauh ini mendarat di bak pasir. Sudah tahu bak pasir anak-anak kalian? Sudah. Nah, bak pasir itu yang ada di sekolah. Kalau kalian masih ingat, di sekolah di lapangan basket sebelahnya adalah pohon beringin, itu adalah bak pasir. Jadi pasir di sana itu bukan untuk mainan sebenarnya, tapi untuk olahraga, yaitu lompat jauh. Oke? Nah, lompat jauh itu langkah-langkahnya adalah Oke, sebentar Edric, di mute dulu. Ada langkah-langkahnya, ada 4 langkah ya, ada 4 langkah. Yang pertama adalah tahap awalan. Kita simak dulu gambarnya yang ada di sini. Tahap awalan ya. Tahap awalan itu dilakukan dengan berlari cepat. Kita lihat dari gambar yang sebelah kiri ya anak-anak, sampai bak pasir ini, sebelah kiri ke bak pasir. Tahap awalan ini dilakukan di sini. Sebentar, Pak Iman akan menggambarkan. Ini adalah tahap awalan. Nah, sudah keluar warna biru? Iya. Iya. Sudah. Tahap awalan ini dilakukan dengan berlari cepat. Lalu ada tahap tolakan menggunakan kaki terkuat. Tolakan yang benar adalah menolak sebelum atau tepat di atas papan tolakan. Nah, papan tolakan itu adalah yang berwarna hitam ini. Ini sebentar. Oh ya, yang warna hitam ini papan indikator. Oh sorry, bukan warna hitam, tapi warna merah dan hitam dua-duanya. Lebar papan tumpu. Nah ini. Nah, Pak habis lari saat di warna yang ini, yang biru kedua ini, dia ngapain? Dia adalah lompat selama 1, 2 ya, lompat selama atau sebanyak 2 kali. Lalu yang ketiga adalah memijak pada papan tumpu yang warnanya merah ini. Nah, yang nomor 3 adalah tahap melayang. Tahap melayang ini perlu menjaga keseimbangan untuk melakukan gaya lompatan. Gaya lompatannya ada berapa? Ada 3 ini. Gaya jongkok, gaya berjalan di udara, gaya menggantung. Gaya jongkok itu biasanya meluruskan tangan dan kaki ke depan. Itu gaya jongkok. Gaya berjalan di udara itu, di mute dulu ini siapa suaranya? Gaya berjalan di udara itu biasanya dilakukan saat di udara dia kakinya seperti berjalan. Nah, yang ketiga adalah gaya menggantung. Gaya menggantung ini habis lompat lalu meluruskan tangan dan kaki gini aja. Nah, ke atas dan ke bawah itu saja. Tapi nanti kurang lebih gaya-gaya ini tidak akan keluar ya. Gambar-gambarnya tidak akan keluar. Nah, yang keempat terakhir adalah tahap mendarat. Dilakukan 2 kaki dan mendarat bersamaan. Usahakan badan jatuh ke depan. Loh Pak, kenapa kok badan jatuh ke depan? Iya, karena ketika mendarat, bagian belakang tubuh seperti pantat, seperti pinggul, seperti tangan saat menopang, saat mendarat itu diukur anak-anak. Itu diukur. Jadi saat badan memijakkan saat mendarat di pasir itu diukur yang paling belakang. Jadi usahakan badan itu jatuh ke depan. Seperti itu ya. Oke, ada yang tanyakan dari lompat jauh?
Tidak ya? Saya. Apa, Edric? Saya pernah lihat anak SD kelas bisa melakukan lompat jauh. Ini kelas berapa? Kelas 6. Nanti untuk ujian praktek kelas 6. Oke, lanjut. Yang terakhir. Nah, ini nih anak-anak. Ini ada gambarnya lompat jauh ya. Lompat jauh ini adalah gaya jongkok. Ya, ini adalah gaya jongkok. Gaya jongkok itu yang gambar kedua yang ini anak-anak. Ini adalah gaya jongkoknya. Nah, yang di sini nih. Nah, ini gambar kedua dari kiri, ini adalah gaya jongkok. Lanjut, gerak lempar yang terakhir. Gerak lempar, variasi gerak lempar untuk anak usia dini dilakukan dengan alat modifikasi ya, alat modifikasi. Contohnya adalah kalau kalian ingin tolak peluru saja. Tolak peluru itu kan terbuat dari besi ya, terbuat dari besi. Nah, kalian bisa memodifikasinya dengan cara melipat-lipat beberapa kertas menjadi bagian bola, menjadi seperti bola. Nah, alat yang asli terbuat dari besi dan baja. Permainannya sering dilakukan adalah memasukkan bola ke keranjang, melempar sasaran dan lempar tangkap bola. Nah, kalau kalian bisa lihat itu ada di halaman 40 buku paket PJOK. Buku paket PJOK halaman 40. Sudah dibuka semua? Sudah dibuka halaman 40. Yang pertama itu adalah memasukkan bola ke keranjang atau ke box. Nah, itu gambar 3.14. Contoh melempar bola ke dalam kotak. Itu yang pertama. Yang kedua, ada namanya melempar bola ke sasaran. Nah, yang dipakai di sini adalah bola dan kun. Kun itu yang warna merah yang dipegang anak perempuan yang baju kuning merah itu. Itu adalah kun. Oke, itu melempar bola ke sasaran. Yang ketiga adalah lempar tangkap bola. Lempar tangkap bola ini mungkin dulu di kelas 2 sudah pernah ya kita lakukan. Lempar tangkap bola seperti biasa. Bisa bolanya didribelkan atau dipantulkan, atau bisa langsung dilemparkan. Melemparnya ada 3 cara yang kemarin. Ayo, apa saja yang masih ingat? Di tema 2 melempar itu ada 3 cara. Apa saja? Lempar lambung, lempar mendatar, dan lempar bawah. Menangkap juga seperti itu. Menangkap ada 3 cara, yaitu menangkap bola lambung, menangkap bola mendatar, dan menangkap bola ke bawah. Oke. Ada yang ditanyakan anak-anak untuk ini? Ada yang ditanyakan? Ada enggak? Nah, PR yang bisa kalian kerjakan. Iya, silakan. Kalau lari gawang itu melakukannya itu dengan cara. Ya, lari gawang itu ada lari, tapi setiap beberapa meter sekali itu ada hambatan. Artinya hambatan itu adalah ada gawangnya, dan gawang itu harus dilompati. Ya, contohnya seperti ini. Sebentar, Pak Iman carikan videonya dulu ya. Bagaimana?
Nah, sebentar Pak Iman presentasikan dulu. Oke, lari gawang itu seperti apa sih? Nah, ini sudah kelihatan semuanya. Nah, ini gerakannya seperti lari, tapi di sini ada gawangnya. Nah, caranya seperti ini. Lari sambil melompati gawang. Oke, itu gambaran sekilas tentang lari gawang. Ada yang tanyakan lagi? Tidak ya? Itu melompat atau meloncat, Pak? Melompat, bukan meloncat. Kalau melompat itu pakai satu kaki, ya. Oke, anak-anak. Sekarang Pak Iman akan memberikan PR ya. Pak Iman akan memberikan PR. Ditulis di notes atau di buku PJOK, silakan kerjakan PR halaman 13. Kerjakan PR halaman 13 LKS. Ini untuk PR ya, ini untuk PR halaman 13 LKS. Sudah ya, halaman 13 LKS PJOK. Lalu PR yang kedua adalah halaman 42 dan 43 yang A. Buku paket ya, halaman 42 dan 43. Nah, halaman 42 dan 43 ini dikerjakan jangan di buku paket. Jangan di buku paket, tapi kerjakan di LKS PJOK. LKS PJOK halaman 13 itu yang bawahnya nomor 10. Kalian itu kan ada nomor 1 sampai 10 ya, yang pilihan ganda. Nah, kalian apa itu tuliskan nomornya dan jawabannya saja di halaman 13 yang bawah. Mengerti? Kalau tidak cukup, saya kira bisa, Pak Iman kira itu cukup ya. Pak Iman kira itu cukup. Pak, nomor 1 sampai nomor 10 tak ya, Pak? Iya, nomor 1 sampai nomor 10 saja. Oke, PR itu PR LKS. Tugas sekarang ya, tugas. Diulangi tadi macet, Pak. Iya, nanti Kak Wininov bisa lihat di classroom ya, bisa lihat di classroom PR-nya apa saja. Oke. Sekarang PR adalah kalian berolahraga mengikuti panduan dari Pak Iman, karena Pak Iman nanti akan memberikan video pembelajaran KI 4 di classroom ya, di classroom. Oke, selama seminggu ini cukup mengumpulkan minimal 1 foto, maksimal paling banyak 5 foto seperti biasanya. Oke, ada yang ditanyakan? Cuma 2 tugas itu saja. Yang satu PR LKS dan PR buku paket. Yang kedua adalah tugas foto, melihat video Pak Iman. Bajunya tugas foto. Dikumpulin ya, Pak? Iya, PR-nya dikumpulkan dan fotonya juga dikumpulkan. Oke? Terakhir hari apa, jam berapa, Pak? Terakhir minggu depan hari Senin. Terakhir hari Minggu ini, maksudnya hari Minggu ini jam tanggal 29 jam 8 malam. Oke. Nanti ada di notes PJOK di GJR semua. Terima kasih anak-anak. Pak Iman akan lanjut di kelas 4B. Terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan lanjut. Terima kasih, Pak Iman. Terima kasih, Pak Iman. Sama-sama. Sama-sama.